Martial Peak 3369. Siapa yang mengira bahwa dia akan menerima informasi yang akan membuat rambutnya berdiri? Banyak keturunan dan murid Kaisar Agung telah hilang, dan semuanya terjadi dalam 2 hingga 3 tahun terakhir. Masalah ini telah melibatkan 4 atau 5 kaisar besar. Selain jiwa tenang dan Ming Yue yang sudah diketahui Yang Kai, ada juga Kaisar Besar Tiansu, Kaisar Besar Bayangan Bunga, dan Kaisar Besar Darah Besi. Lin Yuner juga menghilang. Adapun apakah keturunan atau murid Kaisar Agung lainnya telah hilang, Pulau Binatang Roh tidak jelas untuk saat ini. Lagi pula, tidak setiap kaisar besar memiliki sesuatu seperti Space Beacon untuk berkomunikasi satu sama lain. Namun, menilai dari situasi saat ini, kemungkinan besar murid atau keturunan dari 5 Kaisar Agung ini bukanlah satu-satunya yang hilang. Mengabaikan yang lain, Yang Kai khawatir tentang Lin Yuner. Dia belum melihatnya sejak mereka berpisah di wilayah barat, jadi dia tidak pernah berpikir bahwa kali berikutnya dia akan menerima berita tentang dia adalah ini. Bertukar pandang dengan Xiao Yuyang, mereka bisa melihat keterkejutan di mata masing-masing. Meskipun mereka tidak tahu siapa di balik ini, keduanya memiliki perasaan samar bahwa tangan tak terlihat menutupi seluruh batas bintang. Keturunan atau murid Kaisar Agung yang hilang ini tersebar di seluruh batas bintang. Seseorang dengan keberanian dan kekuatan seperti itu jelas bukan seseorang yang bisa dianggap enteng. Sangat mungkin bahwa orang ini berasal dari organisasi besar yang tersembunyi. Namun, Yang Kai tidak bisa mengerti adalah apa yang ingin dicapai oleh orang di balik ini. Kaisar Agung adalah eksistensi terkuat di dunia ini, jadi apa gunanya menyinggung mereka? Setelah keheningan yang lama, Yang Kai tiba-tiba berbicara, "Penatua Xiao, Anda mengatakan sebelumnya bahwa Anda memiliki beberapa tebakan tentang siapa yang menculik Putri Lansun, tetapi Anda tidak yakin. Bolehkah saya bertanya siapa yang menurut Anda ada di balik ini?" Xiao Yu yang merenung sejenak sebelum menjawab, "Awalnya, kami menduga itu adalah Shadow Kill Hall. Olah pembunuh bayangan." Yang Kai mengangkat alis. Tentu saja, dia tidak asing dengan nama Shadow Kill Hall. Itu adalah sekte penguasa wilayah barat dan merupakan kekuatan Kaisar Agung Bayangan Malam. Namun, kekuatan ini sangat misterius, sama seperti Kaisar Agung Bayangan Malam itu sendiri. Bahkan prajurit wilayah barat tidak tahu di mana aula pembunuh bayangan berada, hanya mengetahui bahwa ada organisasi yang begitu besar di wilayah barat, tetapi sangat sulit untuk menentukan lokasi tepatnya. Apakah karena posisi Kaisar Agung? Mendengar dia mengatakan ini, Xiao Yu yang menggelengkan kepalanya dan berkata, "Ini hanya salah satu alasannya, ada alasan lain. Tolong beritahu saya lebih banyak." Petik 2. Xiao Yu yang melanjutkan, "Kamu mungkin tidak tahu ini, tetapi yang di wilayah barat selalu bertentangan dengan tuan kita. Mereka berdua memiliki dendam sejak mereka masih muda." Yang Kai terkejut, "Kenapa begitu?" "Ini hanya konflik koridor." Karena Xiao Yu yang telah berbicara, dia tidak berniat menyembunyikannya lagi, pikirkan tentang gelar kedua tuan ini. Yang Kai mengerutkan kening dan bergumam, "Bulan cerah, bayangan malam." Setelah bergumam beberapa kali, ekspresi kesadaran tiba-tiba muncul di wajahnya. Di bawah bulan yang cerah, semuanya terungkap. Tidak ada yang bisa disembunyikan. Bagaimana bisa ada bayangan malam? Kedua penguasa ini berada di sisi yang berlawanan. Jika satu mewakili cahaya, maka yang lain mewakili kegelapan. Yang Kai mengerutkan kening, dari mana datangnya kegelapan jika tidak ada cahaya? Xiao Yu yang tertegun sejenak sebelum dia tertawa, "Kamu harus mengatakan ini kepada kedua tuan dan lihat apa yang mereka pikirkan." Ekspresi Yang Kai berkedut ketika dia melambaikan tangannya, "Aku hanya mengatakan, tetapi karena Penatua Xiao menduga bahwa hilangnya sang putri disebabkan oleh Shadow Kill Hall, apakah kamu tidak pergi ke Shadow Kill Hall untuk memintanya?" Petik 2. Xiao Yu yang menghela nafas, "Di dunia ini, aku khawatir hanya Kaisar Agung yang tahu lokasi Shadow Kill Hall. Bagaimana aku tahu di mana mereka berada? Selain itu, jika itu benar-benar Shadow Kill Hall yang melakukannya, itu berarti mereka ingin bergerak melawan Istana Jiwa Bintang kita. Bukankah kita akan langsung masuk ke dalam perangkap mereka jika kita pergi ke sana?" Meskipun awalnya aku menduga ini, itu hanya karena hubungan antara dua tuan, tapi sekarang, sepertinya seseorang dengan sengaja mencoba menjebak Shadow Kill Hall. Yang Kai mengangguk sedikit. Jika Lansun adalah satu-satunya yang hilang, tebakan ini mungkin benar, tetapi ada terlalu banyak Kaisar Agung yang terlibat. Bahkan jika Kaisar Agung Bayangan Malam tidak berhubungan baik dengan Kaisar Agung Bulan Cerah, tidak mungkin dia akan melibatkan orang lain dalam perselisihan ini. Tentu saja, tebakan tetaplah tebakan, dan kita tidak bisa mengesampingkan kemungkinan ini. Bagaimanapun, petunjuk terakhir adalah bahwa itu ada di wilayah barat. Adapun kebenarannya, mungkin kita hanya bisa mengetahuinya jika kita menemukan sang putri dan yang lainnya. Yang Kai mengangguk, dan keduanya terdiam beberapa saat. Xiao Yu yang mengkhawatirkan keselamatan Lansun dan keberadaan Kaisar Agung Bulan Cerah, sementara Yang Kai mengkhawatirkan Lin Yuner. Dia tidak tahu apakah Yang Sui juga ikut dalam perjalanan ini. Jika ya, maka segalanya akan mudah, dan dia bisa menyelamatkannya di sepanjang jalan,
tetapi jika tidak, di mana dia akan menemukannya di batas bintang yang luas ini? Kaisar besar darah besi harus tahu tentang ini, jadi Yang Yan juga harus tahu. Apakah mereka akan bergerak? Pesawat terbang secepat kilat, dan di bawah kendali Xiao Yu yang kecepatannya sangat cepat. Namun, bahkan jika dia adalah kaisar lapisan ketiga, dia tidak dapat mendukung operasi berkelanjutan yang begitu lama. Untungnya, Yang Kai ada di sana untuk membantu, dan setelah dia melepaskan kendali atas pesawat, mereka berdua bergiliran untuk mendorong pesawat itu ke depan. Ketika salah satu dari mereka beristirahat, yang lain akan melakukan perjalanan dengan kecepatan penuh, jadi tidak ada banyak penundaan. Perjalanannya panjang, dan Yang Kai mengambil kesempatan untuk berkultivasi sebentar-sebentar selama beberapa hari. Di waktu luangnya, dia akan mendiskusikan berbagai pengalaman kultivasi dengan Xiao Yu Yang. Bagaimanapun juga, Xiao Yu Yang adalah orde ketiga, dan seperti kata pepatah, sebuah batu dari gunung lain dapat digunakan untuk memoles batu giok, jadi mereka berdua mendapat banyak keuntungan. 2 bulan kemudian, mereka berdua tiba di wilayah barat. Itu tidak lagi cocok bagi mereka untuk menggunakan pesawat untuk terbang. Menurut Xiao Yu Yang, karena hubungan antara Kaisar Agung Bulan Cerah dan Kaisar Agung Bayangan Malam tidak baik, Istana Jiwa Bintang dan Balai Pembunuh Bayangan juga seperti api dan air, jadi orang-orang dari Istana Jiwa Bintang harus menjadi sedikit diam-diam ketika mereka memasuki wilayah barat, jangan sampai mereka ditemukan dan menyebabkan masalah tanpa alasan. Setelah turun dari pesawat, mereka berdua menyamar sebelum terbang. Mereka tidak berbicara sepatah kata pun di sepanjang jalan, terbang dan berhenti, sesekali menemukan gunung atau sungai untuk beristirahat sejenak sebelum melanjutkan perjalanan. Tidak sampai hampir 5 bulan kemudian Xiao Yu yang menunjuk ke lautan pasir di depan mereka, kami di sini. Itu di lautan pasir itu. Yang Kai terkejut ketika mendengar ini. Beberapa bulan terakhir perjalanan tanpa henti ini telah membuatnya lelah. Tubuhnya masih bisa menanggungnya, tetapi yang utama adalah dia secara mental menolaknya. Sejak dia bisa mengatur Space Array, dia menghabiskan sebagian besar waktunya bolak-balik melalui Space Array. Kadang-kadang, dia perlu bergegas, tetapi dia tidak harus bepergian selama beberapa bulan pada suatu waktu. Perjalanan ini sangat menyiksa, tetapi sekarang setelah dia mendengar bahwa mereka telah tiba di tempat tujuan, dia merasa sangat bahagia. Kami akhirnya tiba. Keduanya melesat ke lautan pasir satu demi satu, dan dalam sekejap mata, mereka dikelilingi oleh pasir dan menghilang tanpa jejak. Dibandingkan dengan wilayah lain dari batas bintang, lanskap wilayah barat umumnya lebih sepi. Lautan pasir dan pecahan batu bisa terlihat hampir di mana-mana, dan hanya ada sedikit gunung atau sungai roh. Namun, juga karena inilah gaya prajurit wilayah barat menjadi jauh lebih ganas. Di lautan pasir yang luas ini, orang tidak bisa melihat ujungnya sekilas. Saat angin bertiup, pasir dan debu beterbangan kemana-mana, sehingga tidak memungkinkan untuk melihat apapun dalam radius 3 meter. Terlebih lagi, pemandangan dalam radius 10.000 km adalah sama, bahkan tanpa satu titik acuan pun. Bahkan seorang prajurit dengan kultivasi rendah bisa tersesat dan terjebak di lautan pasir ini, belum lagi ada banyak bahaya yang tidak terduga di lautan pasir ini. Bahkan seorang kultivator Kaisar Realm bisa mati di sini jika mereka tidak hati-hati. Setelah Yang Kai memasuki lautan pasir ini bersama Xiao Yu Yang, dia langsung mengalami kekejaman alam. Ketika angin bertiup, butiran pasir seukuran butiran beras akan menghantamnya secara langsung dan mengenai penghalang Kaisar Qi-nya, membuat suara letupan. Menggunakan Divine Sense-nya, Yang Kai tidak dapat menemukan aura satu orang yang masih hidup dalam jangkauan persepsinya. Hanya ada beberapa monster beast yang berjuang untuk bertahan hidup di lingkungan yang keras ini. 2 hari kemudian, mereka berdua melewati tempat yang tampak seperti oasis. Yang Kai memanggil Xiao Yu Yang dan terbang bersamanya. Xiao Yu Yang tampak lelah bepergian dan bertanya dengan curiga, ada apa? Yang Kai meliriknya dan berkata, Penatua Xiao, kamu sudah lama tidak beristirahat. Kamu harus istirahat. Xiao Yu yang mengerutkan kening dan berkata, kita hampir sampai. Tidak akan terlambat untuk beristirahat setelah kita sampai di sana. Yang Kai menggelengkan kepalanya, ayo istirahat. Saya akan mengambil kesempatan ini untuk mengatur Space Array di sini. Anda tidak ingin kami terbang jauh-jauh, bukan? Mendengar ini, Xiao Yu yang mengangguk dan berkata, baiklah, kalau begitu aku akan merepotkanmu. Yang Kai melambaikan tangannya dan mulai mengamati oasis. Ini bukan lagi sebuah oasis. Sebaliknya, dulunya adalah sebuah oasis, tetapi sumber air telah mengering dan pepohonan telah layu, hanya menyisakan oasis yang belum sempurna. Namun, dibandingkan dengan gurun pasir, ini adalah satu-satunya pilihan Yang Kai untuk mengatur Space Array. Lagi pula, dia tidak bisa mengatur array di tengah gurun. Jika dia benar-benar melakukannya, array akan terkubur oleh badai pasir dalam beberapa hari. Meskipun sumber air di tempat ini telah mengering, karena sudah ada begitu lama, itu berarti tidak akan hilang dalam waktu singkat. Itu adalah tempat terbaik untuk mengatur Space Array. Kali ini, Yang Kai tidak peduli untuk menyembunyikannya.
Bagaimanapun, arraynya hanya bisa diaktifkan dengan token transmisi yang telah dia sempurnakan secara khusus. Bahkan jika itu ditemukan, itu tidak masalah. Satu-satunya hal yang perlu dia khawatirkan adalah bahwa itu akan dihancurkan. Memilih tempat dengan fondasi yang relatif kokoh, Yang Kai mulai bekerja. Dia menyibukkan diri selama setengah hari sebelum Space Array baru terbentuk. Setelah memeriksanya dengan hati-hati dan memastikan bahwa itu dapat terhubung ke berbagai array yang telah dia atur sebelumnya, Yang Kai menghela nafas lega. Xiao Yu yang memperhatikan gerakan itu dan membuka matanya, bertanya, sudah selesai. Yang Kai mengangguk. Xiao Yu yang berjalan mendekat dan mengamati array untuk sementara waktu, memuji, kamu telah melakukan begitu banyak hanya dalam setengah hari. Jika Xiao ini tidak melihatnya dengan matanya sendiri, dia tidak akan mempercayainya. Latihan menjadi sempurna, Yang Kai tersenyum ringan dan melemparkan token transmisi kepadanya.